Langkah pertama yaitu gunakan kertas karton yang sudah dilipat menjadi 2 bagian dengan menggunakan penggaris agar rapi dengan ukuran vertikal 45 cm, bagian tengah selebar 35 cm, bagian samping kiri selebar 20 cm, dan bagian samping kanan selebar 15 cm. Serta bagian luar menggunakan kertas manila sebagai hiasan untuk kata hak dan kewajiban, kata lebuk, dan gambar peserta didik agar lebih menarik. Langkah kedua, bagian luar karton yang sudah ditempel kertas manila diberi kata lebuk, hak, dan kewajiban sebagai hiasan. Langkah ketiga, bagian dalam kertas karton terdapat kertas manila sebagai hiasan warna hitam atau dasar dan kertas manila yang bermacam warna untuk membedakan topik, hak, dan kewajiban di rumah, sekolah, dan masyarakat. Kemudian, langkah keempat, menambahkan triplek sebagai pelindung sesuai ukuran dasar lebuk yang digunakan dengan menghaluskan permukaan dengan diberi warna coklat dan dijemur sampai kering. Langkah terakhir yaitu luar triplek diberi kertas manila dengan diberi kata hak dan kewajiban, lebuk, serta gambar peserta didik agar lebih menarik. Di sini, saya akan menjelaskan cara penggunaan media lebuk. Yang pertama, apa itu hak dan kewajiban? Hak adalah sesuatu yang kita terima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang kita lakukan. Hak dan kewajiban harus dilakukan dengan seimbang. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, khususnya pasal 13 ayat 1 menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan yang salah lainnya. Yang kedua, contoh kewajiban dan hak di sekolah. Contoh kewajiban di sekolah diantaranya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang kedua, mendengarkan dan menghormati guru. 3. Belajar dengan tertib. 4. Menjaga fasilitas sekolah agar tetap bersih dan tidak rusak. Dan yang kelima, melaksanakan piket kelas. Sedangkan contoh hak di sekolah diantaranya: yang pertama, mendapat bimbingan belajar dari guru. Yang kedua, mendapat perlindungan di sekolah. 3. Mendapatkan kasih sayang guru. 4. Menggunakan fasilitas sekolah. 5. Bertanya kepada guru jika kurang paham pelajaran. Dan yang keenam, mendapat suasana belajar yang nyaman. Yang ketiga, contoh kewajiban dan hak di rumah. Adapun contoh kewajiban di rumah diantaranya: yang pertama, menyayangi dan menghormati orang tua. Yang kedua, menjaga kebersihan rumah. 3. Membantu pekerjaan orang tua. Dan yang keempat, belajar di rumah. Sedangkan contoh hak di rumah diantaranya: yang pertama, mendapat waktu untuk beristirahat. Yang kedua, diantar orang tua ke sekolah mendapatkan pendidikan. 3. Mendapat perhatian dan kasih sayang orang tua. 4. Didampingi orang tua saat belajar. 5. Memiliki tempat tinggal yang nyaman. Dan yang keenam, mendapat makanan yang sehat dan bergizi. Yang keempat, contoh kewajiban dan hak di masyarakat. Adapun contoh kewajiban di masyarakat diantaranya: yang pertama, menjaga kesehatan diri sendiri dan lingkungan sekitar. Yang kedua, tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain.
Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Dan yang keempat, menjaga kebersihan dan tidak merusak fasilitas umum. Sedangkan contoh hak di masyarakat diantaranya: yang pertama, menggunakan fasilitas umum seperti taman, jalan, dan tempat ibadah. Yang kedua, mendapat pelayanan kesehatan. 3. Tinggal di lingkungan yang aman dan nyaman. Dan yang keempat, mendapat perlindungan dan bantuan saat membutuhkan. Setelah guru menjelaskan tentang apa itu hak dan kewajiban, contoh kewajiban dan hak di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Kemudian langkah selanjutnya, peserta didik akan bermain kartu domino yang telah disediakan oleh guru. Di sini setiap kelompok terdiri dari 4 anggota. Dimulai dengan start. Menjaga fasilitas sekolah, termasuk kewajiban di sekolah, yang artinya diteruskan dengan hak di sekolah. Menggunakan fasilitas sekolah, di sebelahnya ada menyayangi dan menghormati orang tua, yaitu kewajiban di rumah, mencari hak di rumah. Memiliki tempat tinggal yang nyaman, kemudian menjaga kebersihan dan tidak merusak fasilitas umum, yang artinya kewajiban di masyarakat. Kita mencari hak di masyarakat. Mendapat pelayanan kesehatan. Lanjut dengan bersyukur atas makanan yang disediakan, termasuk kewajiban di rumah. Kemudian kita lanjut dengan hak di rumah. Mendapat perlindungan orang tua, bermain dengan tertib dan tidak mengganggu orang lain, kewajiban di masyarakat. Hak di masyarakat, menggunakan fasilitas umum, menghormati guru, kewajiban di sekolah, artinya dilanjut dengan hak di sekolah. Menghormati guru berarti kewajiban di sekolah. Jika di sini tidak ada, dilanjutkan dengan yang berikutnya. Mendapat waktu untuk bermain dan beristirahat. Hak di sekolah, tidak melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban dan keamanan. Kewajiban di masyarakat, berarti hak di masyarakat mendapat rasa perlindungan. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah, itu kewajiban di sekolah, berarti dilanjutkan dengan hak di sekolah. Mendapat suasana belajar yang nyaman. Menjaga kebersihan rumah, termasuk kewajiban di rumah. Mendapat perhatian dan kasih sayang orang tua. Menjaga kesehatan diri sendiri dan lingkungan sekitar, termasuk kewajiban di masyarakat. Itu dilanjut dengan hak di masyarakat. Bermain dan beraktivitas dengan teman sebaya. Mendengarkan penjelasan guru, kewajiban di sekolah, ini dilanjut dengan hak di sekolah. Mendapat kasih sayang guru, dan juga mematuhi aturan yang dibuat orang tua, kewajiban di rumah. Hak di rumah dan ini mendapat makanan yang sehat dan bergizi. Sekian cara bermain kartu domino dan cara penggunaan media labbook.